Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk weekly reading general Sagi untuk karir dan kesehatan di minggu ini. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, maksud saya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf, di minggu lalu untuk karir dan asmaranya tidak saya upload ya, karena seminggu itu saya menjalani operasi, dan ya butuh beberapa hari untuk istirahat ya. Ada benjolan di bagian tubuh saya yang harus dihilangkan, dan ya mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang senantiasa kembali ke video Leksi. Semoga ramalan ini, bacaan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ada Ace of Cups, Eight of Cups, Three of Swords, Four of Swords, Five of Swords, Three of Cups, Knight of Cups, the Emperor. Ya, saya ngelihat di sini untuk Saginya ya, mengalami kekecewaan. Ya, tapi di satu sisi sepertinya ada di sini nggak cakapan gitu ya. Ada juga di sini karena pikiran negatif. Ya. Ada gosip. Ya. Ada hal-hal yang lintas gitu dengan cepat. Ini gosipnya melintas gitu. Sesuatu yang gak baik itu melintas dengan cepat di sini. Ya, ini suasana hati yang kurang mengenakkan di minggu ini ya, karena gosip-gosip yang kamu dapatkan dari orang-orang terdekat kamu. Ya, bisa jadi kamu ini chatting atau lagi ngomong-ngomong sama seseorang, sama orang terdekat kamu. Kamu mendapatkan kabar yang kurang mengenakan bagi kamunya. Ya. Alhasil apa yang kamu khawatirkan itu sepertinya terjadi gitu. Ya. Ini nggak luput dari sepertinya ada tindakan yang impulsif, tindakan yang kurang matang, yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ten of Wands, ada beban nih ya. Ya, ada kekhawatiran yang sangat besar. Ini kekhawatiran yang besar ini karena trauma. Ya, karena ada masalah mental juga ada ya. Ini seperti kamu pernah ini mengalami trauma. Ya, bisa jadi karena ini terlalu banyak ide. Terlalu banyak hal-hal yang ingin kamu gapai. Terlalu banyak pekerjaan, bidang-bidang tertentu yang ingin kamu ambil alih gitu semuanya. Ya, kadang kan kita kalau sendiri ngerjakan banyak hal kan belum tentu bisa kan gitu, karena kita terbatasi dengan waktu, tenaga juga. Ya, keinginan itu besar untuk menuntaskan semua beban di sini atau apa yang merupakan cita-cita ambisi kamu gitu. Tapi kalau kamu lakukan sendiri, ya itu akan susah. Ya, ada baiknya memang ini dikerjakan bersama dengan orang yang sevibrasi dengan kamu. Ya, di sini saya ngelihat kamu berharap sih orang terdekat kamu berpihak ke kamu. Orang terdekat kamu ngedukung kamu, nge-support kamu. Ya, bisa membawa suasana yang membahagiakan.
tapi yang ada malah mengecewakan. Ya, ada tindakan-tindakan impulsif di sini yang menimbulkan adanya di sini kekecewaan ya. Bisa jadi ini tindakan impulsif ini bukan kamu yang melakukan, tapi orang terdekat kamu. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ini jelas nampak ya. Ya, saya ralat lagi untuk Five of Swords-nya. Ada konflik. Ada beberapa di antara kamu gak cakapan ya dengan orang terdekat kamu. Bisa jadi ini dengan pasangan yang mempengaruhi semangat kamu di dalam bekerja. Ya, beberapa di antara kamu saya lihat ini kamu nggak sevibrasi dengan lingkungan pekerjaan kamu. Ya, ada gosip di mana-mana ya. Itu yang membuat suasana hati kamu nggak tenang. Suasana hati kamu gelap gitu. Oke, untuk Sagi ada Queen of Cups, Eight of Swords, The Lovers, Four of Swords, Nine of Pentacles, dan Seven of Swords, The Hermit. Ya, butuh pencerahan di minggu ini ya, butuh evaluasi atau introspeksi diri bagi Sagi. Ya, sepertinya harus ada nih bentuk kerjasama atau koneksi terhadap diri sendiri ya. Beberapa di antara kamu harus ada juga nih kerjasama yang baik dengan partner kerja kamu, dengan lingkungan di mana kamu bekerja, supaya apa yang kamu maksud dan apa yang mereka maksud ini nyambung gitu ya. Ya, ada mungkin di sini perbedaan pendapat gitu ya. Yang membuat kamu ngerasa nggak akan bisa nyambung dengan orang ini nih gitu, dengan situasi ini nih ya. Nah, kalau sudah begini mungkin kamu perlu mempertimbangkan ya, apakah kamu sebaiknya meninggalkan situasi lingkungan ini atau kamu tetap bertahan. Terkadang karena situasi ekonomi membuat kita bertahan di bidang tertentu ya, atau di lingkungan pekerjaan ya. Nah, kalau memang pada akhirnya kamu harus bertahan di sini ya, perlu adanya koneksi yang kamu jalin yang baik antara kamu dengan partner kerja kamu atau lingkungan kamu di mana kamu berada ya. Juga ada semacam pendalaman diri sendiri, koneksi antara diri kamu dengan suara hati kamu. Dengan cara apa? Dengan cara evaluasi diri ya. Coba gali diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan sebenarnya. Jujur terhadap diri sendiri ya. Apa yang membuat kamu di sini ngerasa terblok, ngerasa terjebak? Apa yang membuat kamu ngerasa keadaan kamu terjepit? Ada beberapa di antara kamu yang merasa terjepit nih di lingkungan di mana kamu berada. Ya, ini yang mendistorsi semangat atau kreativitas kamu. Ini yang mendistorsi atau mengganggu pikiran kamu. Sampai-sampai kamu gak bisa tidur. Ya, ada juga ini yang sampai-sampai mengganggu kesehatan kamu. Ya, pada dasarnya kalau kamu jalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di sini nih ya, ini justru akan membawa rezeki yang bagus bagi kamu. Karena ada Nine of Pentacles. Untuk Nine of Pentacles, rezeki itu kadang ya enggak, saya ralat lagi, bukan kadang ya, karena memang kita ini nggak akan bisa lepas satu sama lain dengan orang-orang sekitar ya kan. Kita ini saling berkebutuhan ya. Contohnya saja content creator, haters juga sebenarnya berkontribusi memberikan income untuk content creatornya sendiri
Karena dari mana haters mencari info kalau enggak menyaksikan video konten kreatornya gitu. Ini contoh ya. Jadi intinya adalah kalaupun kamu ada konflik dengan orang-orang sekitar kamu atau ada ketidakcocokan dengan lingkungan di mana kamu bekerja, ya coba buka diri, ya coba gali diri sendiri, cari pencerahan, jujur dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, jujur terhadap diri sendiri ya. Kalaupun misalnya kamu yang salah, akui kesalahan kamu gitu ya. Dan dari situ kita akan belajar memperbaiki diri sendiri gitu ya kan. Nah, dengan memperbaiki diri tadi ya, tahu kita caranya bagaimana menjalin komunikasi yang baik lagi dengan orang-orang sekitar. Walaupun orang-orang sekitar ini tadinya atau lingkungan ini kurang cocok dengan kita gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu saya lihat ini sepertinya adalah konten kreator ya, bekerja lewat internet. Ya, ini perlu kehati-hatian. Ya, perlu juga ini hemat ya untuk beberapa di antara kamu. Jangan terlalu boros di dalam melakukan pengeluaran. Ya, harus pandai-pandai di dalam menabung. Ya, ada semacam cita-cita atau keinginan kamu terbesar kamu ya, untuk memperoleh keberhasilan, untuk mewujudkan cita-cita kamu ada, pengen terkenal ada, ya kan, pengen memperoleh gaji atau income yang besar ada, pengen ada nih project-project baru ya, ada ya. Ini bakalan ada senantiasa sebenarnya gitu. Cuman dengan adanya Eight of Swords ini ya, ini yang ngeganggu ya. Makanya rezeki kamu atau jalan yang kamu tempuh ini lewat kartu ini saya lihat ya, kurang mulus dia ya. Tantangannya besar banget. Ya, ini beberapa di antara kamu ini seperti menunggu untuk diselamatkan ya. Kamu menunggu nih seperti ada jalan keluar dengan sendirinya hadir. Itu nggak akan datang kalau nggak kamu usahakan sendiri, kalau nggak kamu cari sendiri. Dan pada akhirnya beberapa di antara kamu akan mencari jalan keluar itu sendiri. Kamu akan berusaha nih mengantisipasi atau ini adalah seorang prajurit ya. Ini pada malam hari dia mencuri pedang-pedang lawannya. Jadi esok pada saat perang pedang ini lawannya nggak ada lagi, otomatis dia akan menang kan gitu. Jadi ada antisipasi, ada permainan licik juga di sini. Juga ini bagus di satu sisi ya, cuman ini kadang-kadang berisiko. Kalau dia tidak berhati-hati, maka bisa jadi ya kan, pengawal-pengawal yang berada di tenda ini terbangun, lalu dia terbunuh gitu. Jadi diharapkan memang untuk Sagittarius di sini untuk cermat, hati-hati. Ya, hati-hati di dalam menggunakan uang contohnya. Jangan boros, atau hati-hati di dalam bertindak, berkomunikasi. Ya, hati-hati di dalam bekerja. Apalagi kalau kamu misalnya kerjanya itu sebagai kasir, hitung-hitungan, harus hati-hati gitu ya kan.
hati-hati juga dalam berbicara atau lagi gosip-gosip nih sama temen gitu ya kan, lagi ngumpul bareng. Hati-hati di dalam mengemukakan pendapat gitu mengenai teman yang lain. Ya bisa jadi kamu keceplos gitu, jadinya nyinggung gitu ya kan. Menyinggung yang lain gitu, malah makin menjadi-jadi ya kan. Gimana kalau mau terlepas dari energi negatif kalau saling sindir-sindiran terus gitu ya. Ya, oke, ada baiknya memang kita itu menarik diri ya kan. Ya, kalau misalnya ada kadang kita ngalah itu lebih bagus gitu ya. Ada orang yang nggak suka sama kita, ya udah biarin aja gitu. Ya, orang-orang sukses akan sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan, daripada sibuk memikirkan apa kata orang lain gitu ya. Ya, ini ada Five of Swords nih, ya ada semacam konflik ya. Urusan-urusan yang belum selesai juga ada di sini. Ya, ini yang membuat kamu frustasi, stres. Kamu kepikiran terus ke situ gitu. Semacam cicilan, ya, masalah belum selesai. Ya, gimana caranya ya menyelesaikan ini ya gitu ya kan. Pengen adanya ini kerjasama atau bantuan dari orang-orang terdekat, tapi nggak ada gitu ya. Harus usahakan sendiri. Ya memang di sini kamu harus usahakan sendiri nih. Di minggu ini kamu akan mengusahakannya sendiri. Ya. Oke, kita ke spiritual guidance-nya Sagittarius ya. Untuk kartunya saya lihat ini lebih dominan introspeksi diri di minggu ini ya. Situasi emosi kamu juga ini untuk beberapa di antara kamu emosional, gak stabil, sensitifan nih, labil juga. Ya. Oke, ada Seven of Cups. Make a choice, stop procrastinating or overanalyzing, get clarity on what you desire and move forward. Too many option addictions. Iya, jangan terus ingat-ingat apa yang udah terjadi gitu ya. Kalau misalnya ada teman kita yang nyinggung kita ya, apalagi kalau kita di satu pekerjaan, ya terus kita ingat-ingat gimana kita mau tenang gitu ya kan, bekerja. Kita nggak akan fokus bekerja, rezeki juga nanti jadi terhalang kan gitu ya. Ya, jangan diingat-ingat lagi hal-hal yang membuat kamu kecewa, udah lupakan. Ingat seperti yang saya katakan tadi, orang-orang sukses itu sibuk dengan karyanya, dengan masa depannya, dengan dirinya. Dia tidak sibuk atau tidak peduli dengan omongan orang lain. Ya, anggaplah mereka itu adalah fans kamu kan gitu ya. Iya. Kalau kamu ngerasa susah keluar dari masalah ini nih gitu ya, rasa sakit hati ya, rasa gelap nih gitu ya kan, rasa kekecewaan ini ya, cari pencerahan, cari temen yang bisa mencerahkan kamu, yang vibes-nya itu bagus gitu ya, positif ya. Nanti kalau kamu gak segera nih belajar mengeluarkan diri kamu dari sikap seperti ini ya, kalau misalnya ada masalah kamu terus ingat-ingat, ibarat pendendam gitu ya, kalau nggak secepatnya mengatasi ini kamu bisa jadi akut nanti. Oke, yang ke-10, a happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely, and successful people you can trust. Ya, untuk kamu yang udah berumah tangga,
fokus terhadap keluarga aja gitu ya, terhadap anak-anak kamu, terhadap diri kamu. Jangan fokus dengan apa kata orang. Kalau misalnya ada orang-orang atau tetangga kamu yang ngomongin kamu, keluarga kamu, jangan diambil hati gitu ya. Fokus untuk kemajuan kamu ya, fokus di dalam bekerja ya, cari uang, perbaiki diri, tunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik ya. Jangan hanya angan-angan aja untuk menjadi kaya gitu ya kan. Ini Seven of Cups ini juga khayalan ini, angan-angan pengen jadi kaya ya. Kalau kamu pengen jadi kaya ya harus giat bekerja, fokus gitu ya kan, bukannya malah terus-terusan ingat-ingat apa yang membuat kamu kecewa, kesel gitu, marah gitu ya kan. Oke, yang ketiga ada The Hermit. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor, self-discovery. Ini sama dengan The Hermit ini ya. Ya, di minggu ini seperti yang saya katakan ya, fokus utama kamu sepertinya adalah memperbaiki diri sendiri. Ya, mendapatkan pencerahan bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari energi negatif atau situasi yang tidak baik ya. Itu aja untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu merasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Sagi, jangan lupa berdoa, tanyakan spiritual guidance kamu, dan mintalah tuntunan mereka untuk mengarahkan kamu di dalam setiap langkah kamu. Oke? Semoga berbahagia. Goodbye.